Baik, selamat pagi saudara mahasiswa metode elemen hingga kelas A dan kelas C ya. Ini pertemuan pertama di kelas A dan kelas C karena minggu yang lalu belum bisa kami selenggarakan kuliah ini secara daring. Karena daringnya masih dalam maintenance atau perawatan atau perbaikan ya. Sekarang kita mulai saja. Tetapi jangan lupa Anda harus presensi di daring itu pada jam kuliah. Kalau membuka video ini kapan saja terserah Anda boleh ya kan. Tapi presensinya harus pada jam kuliah. Di samping di daring, presensinya juga Anda harus lakukan di SIA. Ya, jadi ada dua presensi, di daring dan di SIA. Baik, karena kita mau belajar metode elemen hingga, maka kita harus tahu lebih dulu apa itu metode elemen hingga. Kita ke slide berikutnya. Metode elemen hingga itu disingkat dengan MEH, adalah metode komputasi untuk menyelesaikan masalah teknis dan fisik matematika yang terdiri dari beberapa variabel. Jadi tidak ada hanya satu variabel, tapi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Lalu dengan batasan-batasan yang disebut boundary condition, boundary problem. Ya, tahu metode menyelesaikan persoalan dengan cara pendekatan. Ya kan? Kita bagi-bagi ke dalam bentuk elemen kecil-kecil. Kemudian disusun dalam bentuk matrik. Lalu matriknya digabung, lalu diselesaikan dengan menggunakan komputasi atau menggunakan komputer gampangnya. Anda kalau bisa MATLAB, pakai MATLAB. Kalau bisa Fortran, pakai Fortran. Kalau bisa pakai Basic, pakai Basic. Kalau semua itu tidak bisa, Anda bisa pakai Excel, ya pakai Excel. Tapi harapan saya, karena Anda ini sudah di zaman modern, ya paling tidak salah satulah MATLAB atau Fortran atau Basic Anda harus bisa. Ya, syukur-syukur bisa menguasai software simulasi, yaitu ada yang disebut software ANSYS atau Abaqus. Nah, ANSYS atau Abaqus ini di dalamnya itu menggunakan metode elemen hingga. Tetapi kalau Anda membuat simulasi pakai dua software itu, Anda tidak tahu proses di dalamnya. Anda tinggal menggambar bendanya, kemudian masukkan boundary condition, klik run, Anda mendapatkan hasil. Tetapi kalau metode elemen hingga ini tidak. Anda ada persoalan, Anda dibuat elemen, dibuat matrik, kemudian matriknya digabung dari beberapa elemen tadi, kemudian diselesaikan. Lah itu adalah core-nya metode elemen hingga. Menyelesaikannya itu ya pakai komputer tadi. Lalu masalah apa yang dapat diselesaikan dengan metode elemen hingga? Banyak. Contohnya adalah analisis struktur. Nah, ini mudah-mudahan Anda sudah mengambil mata kuliah MKM, Mekanika Kekuatan Material ya. Atau apa ya? Yang pokoknya mata kuliah yang ada analisis strukturnya itu apa. Itu mudah-mudahan sudah kalian ambil, sudah Anda ambil. Lalu perpindahan panas, ini mudah-mudahan Anda juga sudah pernah mengambil.
Lalu aliran fluida itu mekanika fluida 1 dan mekanika fluida 2 seumpama ya. Tapi kalau belum mengambil ya Anda repot ya, karena Anda harus selain belajar meh ini, Anda juga harus mempelajari ini kembali, ini dulu, ini harus dipelajari dulu. Nah, itu menjadi 2 kali bekerja atau 2 kali belajarnya. Sehingga tadinya hanya butuh 60 menit umpamanya, maka Anda menjadi harus butuh lebih dari 60 menit, mungkin 120 menit, mungkin 90 menit. Nah, tapi Anda harus belajar sendiri karena di metode elemen hingga ini sudah tidak mengajarkan itu. Tetapi di metode elemen hingga ini adalah mengajarkan itu dengan menggunakan cara ini. Gitu. Tentang teorinya di perpindahan, di analisis struktur, mekanika fluida harus Anda sudah kuasai dulu tentang teorinya ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya, yaitu ke slide ini. Lalu apa pentingnya kan? Nah, ternyata meh ini dipakai di beberapa bidang. Ini ada 9 ini. Ada 9 bidang. Nah, kan? Ada bidang aerospace. Ini aerospace. Nah, apa yang dipelajari? Aerospace atau antariksa ya. Ini siapa tahu dari Anda nanti ada yang tertarik menjadi astronot atau tertarik menjadi teknisi untuk pesawat ulang-alik ya kan. Nah, itu analisis tegangan kerangka pesawat, analisis sayap, rudal, komponen pesawat antariksa, analisis termal sudu turbin gas, dan alat penukar kalor atau heat exchanger. Tuh, itu bisa semuanya diselesaikan dengan metode elemen hingga. Lalu bidang otomotif itu ada analisis pada poros engkol, blok silinder, connecting rod, chassis body, dan sebagainya. Ada di bidang biomedis, ada analisis tegangan tulang, penggantian sendi, dan macam-macam. Di bidang teknik sipil, analisis tegangan dam itu bendungan ya, bendungan, dinding penyangga atau penguat, mekanika tanah, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Ada bidang kelistrikan, bidang hidrolika, bidang mekanika, bidang struktur, konstruksi jembatan, balok penopang, dan lain sebagainya. Itulah pentingnya. Jadi karena dipakai di berbagai bidang, bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan di berbagai bidang. Maka itu penting. Baik, kita melihat contohnya sekarang. Contohnya adalah di slide berikutnya. Ini contoh. Jadi ada batang, ada sirip, ada batang ya. Ada sirip lah, ini sirip, bukan batang. Sirip. Nah, kalau Anda melihat di blok motor Anda yang menggunakan pendingin udara yang bukan air, itu bloknya itu ada sirip-siripnya. Ini misalkan adalah siripnya seperti ini. Nah, distribusi suhu di sirip ini adalah secara eksak seperti ini. Nah, secara eksak seperti ini. Lalu bagaimana menyelesaikan itu dengan metode elemen hingga? Lah, didekati metode elemen hingga, mendekati dengan membagi-bagi menjadi beberapa elemen. Kalau didekati dengan satu elemen, maka metode elemen hingga bisanya adalah seperti ini. Ya, jadi kalau ini dianggap satu elemen, maka seperti ini. Kalau dia dipecah menjadi 2, sini menjadi 2, maka menjadi seperti ini. Kalau dipecah menjadi 3, maka menjadi seperti ini. Kalau dipecah menjadi 4, maka menjadi seperti ini.
Nah, ini semakin melengkung, semakin melengkung. Semakin banyak elemennya, maka semakin melengkung. Maka kalau ini sampai ribuan, maka akan mendekati ini hasilnya. Nah, gitu maksudnya. Jadi pendekatan itu maksudnya begitu. Kalau SIDE menggunakan ribuan kotak, maka dia nanti akan kelihatan seperti eksak. Walaupun tidak plek sama, tapi seperti eksak. Inilah contoh penggunaan meh dalam bidang perpindahan panas, yaitu distribusi suhu pada sebuah fin atau sirip. Ya, saya pikir sudah jelas ini contohnya ya. Pokoknya kalau dia hanya satu elemen, dia bisanya lurus begini. Ya, ini kalau lurus begini kan masih jauh dibandingkan dengan ini kan. Kalau dibuat dua seperti ini, tapi juga masih jauh nih, masih jauh, dan seterusnya dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, ini meh untuk pertambahan panjang batang satu dimensi. Jadi misalkan Anda mempunyai batang seperti ini, kemudian Anda tarik pakai F ini ke sana, ya kan? Maka batang ini akan mengalami pertambahan panjang. Nah, kalau Anda gambar dalam diagram bebas, maka gambarnya akan seperti ini. Seperti ini ya. Di sana ada F, maka di sini tentu ada F reaksi. Karena di sini ada F aksi, maka sini ada F reaksi yang besarnya berlawanan. Katakanlah di dinding ini adalah I, ini adalah I. Lalu di ujung sini SIDE buat titik yang namanya J. Nah, jadi titik I dan titik J ini disebut node. Ya. Node I dan node J. Titik awal disebut node I, titik akhir disebut node J. Nah, lalu ini batangnya ini disebut dengan E elemen. Ya. Jadi satu elemen terdiri dari dua node. Kalau dua elemen, maka terdiri dari tiga node. Kalau tiga elemen berarti terdiri dari 4 node dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang contoh ini adalah belum ada ke arah Y, hanya satu dimensi saja ke arah X. Ya, ini contohnya adalah secara X biar gampang dulu. Nanti kalau tiba-tiba 2 dimensi kesulitan. Maka ini biar gampang, kita satu arah saja dulu, yaitu arah X. Panjang batangnya itu adalah L. Ini misalkan panjang batangnya L, ditarik dengan gaya F, searah sumbu X. Ini X-nya ke sana dari 0 di sini sampai X ke sono terus seterusnya. Maka kita anggap misalkan pertambahannya panjang itu adalah linier. Ya, misalkan linier. Linier itu variabelnya satu saja. Ya, mengandung variabel satu saja. U adalah pertambahan panjang. Nah, ini misalkan kita linier, maka U ini hanya fungsi X saja. Ya, karena ini satu arah ya, fungsi X saja. Maka secara umum pertambahan panjang U sama dengan A plus B X. Ini secara umum. Jadi rumus umumnya adalah itu. Ini sepertinya menghalangi, saya pindah dulu ke atas. Ya. Nah, lalu kalau U adalah pertambahan panjang, berarti di titik I kita ada UI, pertambahan panjang di node I. Di titik atau node J, maka pertambahan panjangnya adalah UJ. Ya. Maka ada UI
maka ada UI dan ada UJ. Lah rumusnya sama dengan ini. Rumusnya sama dengan persamaan umumnya ini. Kalau di sini UI, ini UI, maka X-nya adalah XI. Kalau di sini UJ, ya X-nya adalah XJ. Nah, gitu saja. Umumnya adalah U sama dengan A plus BX. Tetapi untuk UI, maka A plus BXI. UJ, ya A plus BXJ. Nah, kalau dari rumus ini Anda keluarkan B-nya, maka B-nya menjadi seperti ini. Ya kan? Ini hanya matematika biasa saja bolak-balik. Ini B kita keluarkan, maka UI min A dibagi XI, kan gitu. Ya kan? Nah, kemudian setelah B-nya dipisahkan ini, B-nya dimasukkan ke sini untuk mengganti B di sini. Maka menghasilkan ini. Nah, maka menghasilkan UJ sama dengan B-nya sudah tidak ada. Hanya fungsi A sama UI sama XJ sama XI. Ya kan? Nah, kalau ini dikeluarkan A-nya kita keluarkan, maka A-nya menjadi seperti ini. Ya, ini. Sudah di sini ya, tidak ada B, tidak ada apa-apa, ini A-nya sudah dikeluarkan di sini. Maka A menjadi seperti ini. Nah, kalau A seperti ini dimasukkan saja ke sini, ya, dimasukkan ke sini, maka diperolehlah ini. Ya, jadi sekarang A menjadi seperti ini, A-nya adalah ini, B-nya adalah ini. Ya, ini hasil akhir untuk A sama B. A adalah UI XJ min UJ XI dibagi XJ min XI. B-nya UJ min UI dibagi XJ min XI. Nah, tetapi XJ min XI ini akan sama dengan L. Nah, jadi XJ min XI, XJ min XI sama dengan L. Kita lihat di slide berikutnya. Nih slide berikutnya ya. XJ min XI sama dengan L. Ya kan? Maka yang rumus tadi A-nya bisa dimunculkan dalam bentuk L. Nih. B-nya juga bisa dalam bentuk L, karena XJ dan min XI ini sama dengan L, tinggal mengganti di sini. Nah, lalu setelah ketemu A dan B ada L-nya di sini, masukkanlah ke persamaan umum U. Masukkan persamaan umum ya, yang A ini untuk mengganti ini, ya kan? Yang A untuk mengganti ini, yang B ini untuk mengganti ini, maka menghasilkan ini. Ini hasilnya. Sudah tidak ada A, sudah tidak ada B. Jadi U sama dengan XJ min X dibagi L kalikan UI plus X min XI dibagi L kalikan UJ. Atau boleh ditulis seperti ini. U sama dengan NI UI plus NJ UJ. Nah, tapi hati-hati. Lalu NI sama dengan apa? NI sama dengan yang ini, yang depan, yang XJ min X dibagi L, itu NI-nya. Lalu NJ-nya yang ini, yaitu X min XI dibagi L. Ya, harus hati-hati. Jangan sampai terbolak-balik. Ini NI ini ternyata mengandung XJ, tetapi yang NJ mengandung XI. Nah, jangan sampai terbolak-balik sehingga Anda bingung, sehingga NI menjadi ada XI. Nah, padahal tidak, NI mengandung XJ, NJ yang mengandung XI. Oke, sampai di sini ya. N itu disebut fungsi bentuk dari elemen.
Nah, kalau batang gambar tadi sudah dalam posisi seimbang, energi potensialnya minimum atau boleh harus sama dengan 0. Karena kalau sudah seimbang itu sudah gaya ke segala arah itu sudah sama dengan 0. Nah, ini diumpamakan misalkan minimum atau boleh 0 lah. Nah, sedangkan energi potensial ini itu sama dengan ini. Sama dengan ini seperti A dikurangi V. Lah, yang A ini adalah energi regangan. V-nya adalah energi yang dilakukan beban luar atau gaya luar. Jadi yang kayak A ini adalah energi regangan, yang V ini adalah beban luar atau gaya luar. Lah, energi regangan seperti apa? Energi regangan sudah Anda pelajari seperti ini. Ya, ini sudah dipelajari di MKM. Ya kan? XI, atau kalau XI-nya 0 ya, di sini 0 sampai L umpamanya. 0 sampai L 0,5 sigma epsilon kalikan A kalikan dx. Integral itu adalah energi regangan. Lah, Anda sudah tahu ini kan tegangan, ya kan? Ini disebut tegangan. Yang ini adalah regangan. Yang ini penampang, yang A ini. Nah, sementara itu regangan itu adalah tegangan itu sama dengan ini. Epsilon dikalikan E. E-nya itu apa? E-nya adalah modulus elastisitas. Nah, kalau sigma ini, ya kan, tegangan ini, sigma ini, Anda diganti dengan epsilon kali E, maka berubah menjadi ini. Maka berubah menjadi 0,5 AE XI sampai XJ epsilon kuadrat dx. Nah, tetapi du dx itu definisinya ada ya, berikut. Tetapi, nah ini du dx disebut regangan ini ternyata sama dengan du dx. Ya, regangan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai du per dx atau sama dengan ini. Jadi du-nya adalah min ui plus uj, dx-nya adalah L, ya kan tadi. Jadi pembaginya adalah L, yang U-nya pertambahan panjangnya. Pertambahan panjangnya adalah min UI plus UJ. Nah, kalau ini Anda masukkan ke dalam persamaan A tadi, maka menjadi seperti ini. Berubah menjadi seperti ini. Ya kan? Jika ditulis dalam bentuk matrik, maka menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Ini ada matrik UJ UI, UJ UI depan sama UJ UI yang belakang. Yang UJ UI depan berarti sama dengan matrik transpos. Ini matrik transpos yang ada pangkatnya T ini. Transpos itu yang tadinya adalah baris menjadi kolom. Ya kan? Kalau ini yang ditranspos, maka menjadi baris dan kolom. Kalau ini transpos ya menjadi dari baris menjadi kolom. Gitu. Baris menjadi kolom. Kalau itu kolom menjadi baris. Nah, jadi kebalikannya dibolak-balik ditranspos ya. Jadi maka 0,5 tadi kalikan U transpos kalikan K kalikan U yang tidak transpos. Sedangkan U adalah UI, UJ. Jadi matrik U itu adalah matrik UI dan UJ. Nah, lalu yang ini, yang komponen ini sama komponen 1, 1, min 1 ini adalah disebut ini matrik kekakuan. Ya, ini disebut
K-nya ini adalah matriks kekakuan. Ya, sorry, kita insert di sini. Ada kan enggak yang kita ini saja pakai ini. Matriks kekakuan. Kita tulis di sini K, Ctrl I, K. Ya, aduh, kok huruf besar. Ini maksudnya huruf kecil ya, huruf kecil. K adalah matriks kekakuan, ya, atau stiffness matriks kekakuan. Nah, sekarang sudah ada, ini muncul sudah matriks kekakuan, ya. Oke, jadi sampai di sini kita sudah memperoleh yang disebut matriks kekakuan untuk pertambahan panjang atau untuk displacement. Baik, pertemuan saat ini hanya sampai di sini dulu. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Tunggu video berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Manis yang berpisah setahun kita berpisah, sewindu terasa sudah. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanyalah padamu. Ku ingatkan kepadamu akan janjimu padaku hanyalah satu pintaku. Jangan kau lupakan daku, walau apa yang terjadi, tabahkan hatimu selalu. Jangan sampai kau tergoda mulut manis yang berpisah. Setahun kita berpisah, sewindu terasa sudah. Tuhan gadis pujaanku, cintaku hanyalah padamu. Tuhan gadis pujaanku, cintaku hanyalah padamu.